Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan bimbingan konseling karir, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teori perkembangan dan pemilihan karirnya Krumboltz. Ya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan kita thalabul ilmi, kita termasuk bagian dari umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ya, untuk memahami teorinya Krumboltz, ya, kita harus paham dulu tentang asumsi teorinya Krumboltz. Nah, teori Krumboltz ini, ya, berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik, ya. Jadi istilahnya kepribadian kemudian perilaku seseorang itu timbul karena proses belajar, ya, atau pengalaman belajar. Nah, di sini pengalaman belajar ini terdiri dari kontak antara analisis kognitif, ya, jadi kognisinya bekerja, kemudian dan event-event yang menguatkan secara negatif. Jadi ada analisis kognitif yang positif, kemudian ada event-event ataupun peristiwa-peristiwa yang menguatkan secara negatif. Nah, di sini ada analisis kognitif yang positif. Itu apa saja? Nah, pengaruh kognitif yang positif, ya, ini mohon maaf ini salah ketik, ya, positif itu yang pertama adalah atribut pembawaan, ya. Jadi pembawaan itu juga berpengaruh, ya, terhadap kepribadian seseorang, perilaku seseorang yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dan juga pemilihan karir. Ya, atribut pembawaan itu seperti ras, gender, ya. Terus kemudian hal lainnya serta kemampuan bawaan seperti keterampilan, keintelektualan serta perilaku. Jadi bawaan ini, ya, atribut bawaan ini itu juga menjadi pengaruh kognisi yang positif, ya. Terus yang selanjutnya kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, kemudian pengalaman individu dalam kerja, terus kemudian pelatihan, kebijakan sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain yang mempengaruhi pemilihan kerja. Jadi kondisi sosial juga berpengaruh terhadap kepribadian dan juga terhadap perilaku, khususnya dalam pengembangan dan juga pemilihan karir. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar di masa lalu, ya. Ini ada dua tipe. Yang pertama pengalaman belajar asosiasi, yang mana individu mengamati keterkaitan antara kejadian dan mampu untuk memprediksi segala kemungkinan. Jadi kita itu kan istilahnya dalam hidup itu kan mengamati segala kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kemudian menimpa kita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini namanya belajar asosiasi. Yang kedua adalah pengalaman belajar secara aplikasi. Individu mampu mengaplikasikan di lingkungan secara langsung dengan hasil yang dapat diobservasi. Jadi setelah kita mengamati tadi belajar asosiasi, ya, terus kemudian yang selanjutnya kita aplikasikan, ya, di lingkungan kerja, ya, dari hasil amatan ataupun dari hasil observasi.
Yang selanjutnya adalah yang memberi pengaruh positif bagi individu itu adalah skill dalam pendekatan tugas. Melalui pengalaman bahwasanya seperti pemecahan masalah, skill, kebiasaan kerja, mental set, respon emosional, serta progres kognitif, lah ini juga mempengaruhi ya. Jadi bagaimana individu memecahkan masalah, kemudian bagaimana skill atau keterampilan individu, bagaimana kebiasaan kerjanya, bagaimana mental setnya ya, mindsetnya, itu juga akan berpengaruh terhadap pengembangan dan juga pemilihan karir individu. Nah, sekarang ini adalah pemilihan karir. Krumboltz ya mengatakan bahwa secara potensial penyebab kesusahan dalam membuat pemilihan karir yang bersumber dari pengeneralisasian yang salah. Jadi banyak orang ya, banyak individu yang kemudian mereka merasa kesulitan ya, kesusahan dalam melakukan keputusan atau pilihan karir itu disebabkan karena pengeneralisasian ya yang salah ya. Misalnya membandingkan diri dengan satu orang, kayak yang sana bisa, kenapa saya tidak bisa? Padahal kan kok setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang tadi bawaannya bagaimana, skillnya bagaimana, kan berbeda-beda. Terus misalnya perkiraan yang dilebih-lebihkan dalam hasil dampak emosional. Jadi misalnya kita sering kemudian melebih-lebihkan sebuah karir, sering juga kita kemudian melebih-lebihkan prestasi kerja seseorang, lah itulah kemudian digeneralisasikan ke diri kita. Lah itulah yang kemudian kita kadang merasa kesulitan ya dalam rangka nanti saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya, kan gitu akhirnya. Terus yang selanjutnya menggambarkan hubungan sebab akibat yang salah ya. Jadi terkadang kita juga salah dalam rangka menggambarkan sebab akibat ya. Misalnya misalnya kalau saya kerja di dunia bangunan misalnya ya, di bangunan misalnya, nanti kalau bangunannya roboh dan lain sebagainya, lah ini nanti saya juga akan celaka. Lah itu kan sebab akibat yang kemudian salah, padahal yang namanya resiko di dalam sebuah pekerjaan yaitu merupakan sebuah keniscayaan, kan seperti itu. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya masing-masing ya, tapi terkadang kita itu salah dalam menggambarkan sebab akibat. Ketidakacuhan dalam hubungan fakta dan memberikan kecenderungan yang tak pantas kepada event yang lemah kemungkinannya. Jadi terkadang kita itu sering kemudian menjustifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu di dalam pengembangan dan juga pemilihan karir kita. Cakai lo nek kene yo nyatane ndak sukses, orang ini di sini nyatane ya biasa-biasa saja. Lah itu kan terlalu merendahkan ya sebuah peristiwa, sehingga itu justru menghalangi kita, membuat kita kesulitan dalam melakukan yang namanya pengembangan dan juga pemilihan karir. Maka Krumboltz percaya bahwa beberapa dari hal ini berhubungan pada fakta kesusahan dalam menentukan pilihan karir. Jadi tadi pengeneralisasian yang salah, kemudian pembandingan diri dengan orang lain, kemudian melebih-lebihkan sesuatu, terus kemudian penggambaran sebab akibat yang salah, kemudian memberikan merendahkan sebuah fakta ya. Lah itulah yang kemudian membuat kita susah dalam rangka menentukan pemilihan karir. Lah oleh karena itu di dalam rangka membantu kita untuk agar kita tidak merasa kesusahan dalam rangka pengembangan dan juga pemilihan karir, maka ada yang namanya metode identifikasi karir agar kita bisa mengembangkan dan juga bisa melakukan pemilihan keputusan karir. Apa saja metodenya? Yang pertama, asesmen terhadap isi dari observasi diri klien dan pandangannya terhadap lingkungan. Jadi dilihat ya pengaruh kognitifnya ataupun apa yang kemudian ada pada diri klien, hasil observasi, hasil penggambarannya bagaimana, hasil pandangannya terhadap lingkungan itu bagaimana, kemudian kita asesmen ya. Kita asesmen, kita ketahui dulu, kita gali dulu ya, agar kita tahu bagaimana observasi dan juga pandangan klien terhadap lingkungannya.
Yang kedua, setelah kemudian kita asesmen, kita tahu bagaimana penggambaran dan juga pandangan serta observasi klien terhadap lingkungan. Yang kedua adalah proses dari masalah tersebut muncul. Jadi nanti akan muncul dari pandangan itu, nanti akan muncul kenapa dia kemudian kesulitan ya dalam rangka melakukan pilihan karirnya ya, dari penggambaran tadi. Terus kemudian setelah itu ya, setelah masalah muncul baru kemudian dilanjutkan dengan wawancara terstruktur ya, diajak wawancara, diajak ngobrol. Selanjutnya talk listing ya, daftar pikiran klien. Jadi pikiran-pikiran apa yang kemudian muncul ketika proses wawancara tersebut ya, ini dicatat ya. Terus yang selanjutnya adalah imagery ya, perumpamaan. Dari daftar list tadi kita harus mampu untuk mengumpamakan, harus mampu untuk menggambarkan agar supaya konseling ini lebih jelas terhadap pikiran-pikiran yang ada pada dirinya. Terus yang selanjutnya setelah diumpamakan barulah kemudian kita melakukan yang namanya simulasi pemilihan karir. Jadi kalau sudah diumpamakan kan sudah semakin jelas ya bagaimana dirinya, terus kemudian nanti ke depan pemilihan karirnya bagaimana. Lah itu harus disimulasikan. Yang selanjutnya menggunakan film yang berhubungan dengan pemecahan masalah untuk membantu. Jika kemudian di dalam simulasi pemilihan karir ini seorang konseli itu kesulitan ya dalam rangka memecahkan masalah yang ada pada karirnya ataupun kesulitan dalam melakukan pilihan dan juga pengembangan karir, yang selanjutnya adalah dibantu dengan menggunakan film ya. Terus yang ataupun video-video ya yang berhubungan dengan masalah karir yang dihadapi oleh klien. Yang terakhir adalah penggunaan karir belief inventory ya untuk mengidentifikasi prasangka yang menghambat orang dalam mencapai tujuan. Nah, ini dengan apa? Instrumen ya, instrumen karir belief inventory. Jadi dari sini nanti klien disuruh untuk ngisi ya, terus kemudian dilihat kira-kira dia kesulitan-kesulitan dalam kliennya bagaimana. Jadi ada beberapa metode untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh klien ya, dengan cara asesmen, terus kemudian dengan cara menyebutkan masalah-masalah yang ada pada karir, dengan cara wawancara terstruktur, dengan cara talk listing ataupun melihat daftar pikiran klien, terus dengan cara perumpamaan atau imagery, terus dengan cara simulasi pemilihan karir, dan yang selanjutnya dengan menggunakan film, dan yang terakhir adalah dengan instrumen karir belief inventory. Jadi nanti kita dengan cara-cara itulah kita nanti bisa tahu bagaimana masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh klien terkait dengan karirnya. Nah, sekarang ini aplikasi teori Crumbotts ya dalam konseling. Ini menjelaskan masalah dan juga tujuan. Jadi tadi kita harus tahu dulu masalah-masalah karir yang dialami oleh konseling itu seperti apa. Setelah itu, setelah mengetahui masalah, barulah kemudian kita menjelaskan tentang tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi bermacam solusi. Setelah kita tahu tujuan dia pengennya konseling itu apa ya, berkenaan dengan karirnya, maka kita juga harus mengidentifikasi ya, menjabarkan tentang bermacam-macam solusi-solusi terhadap permasalahannya, solusi-solusi untuk mencapai tujuan karirnya. Yang selanjutnya mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Jadi masalah-masalah tadi dikumpulkan ya, informasi-informasinya bagaimana agar supaya masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan informasi-informasi itu. Terus yang selanjutnya menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. Jadi nanti kan setelah kemudian klien itu mendapat informasi tentang permasalahan-permasalahan karirnya, yang selanjutnya adalah diuji ya. Nanti karir ini kemudian
nanti seperti ini, pilihan karir ini seperti ini, pilihan karir ini seperti ini, resikonya seperti ini, konsekuensinya seperti ini lah, itu dijelaskan ya kepada konseli. Terus yang selanjutnya setelah dia milih sudah, kemudian dievaluasi ulang tujuan dan menentukan. Setelah dia milih dievaluasi lagi, benar gak dia memang milih karir itu ya, benar gak masalah karirnya sudah selesai ya. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Jadi dalam artian setelah kemudian selesai ya, baru kemudian kita menuju ke masalah yang selanjutnya. Jika kemudian dia masih memiliki permasalahan di dalam bidang karirnya. Jadi itu nanti kalian bisa mengaplikasikan ya teori Grombots ini dalam sebuah konseling. Nah, ini ada beberapa masalah karir konseli ya yang sering muncul tadi ya dari proses identifikasi tadi. Yang pertama, masalah karir klien sering berhubungan kepada ketidakmampuan individu untuk membuat pemilihan yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi terkadang kita itu dalam memilih karir itu tidak sinkron antara kemampuan kita dan juga apa yang kemudian kita butuhkan. Terkadang kita itu pengennya, kita butuhnya itu yang muluk-muluk gitu, misalnya pengen jadi presiden, tapi kita mampu nggak jadi presiden, kan kita harus tahu dulu bagaimana kemampuan kita. Pengen jadi astronot, nah kita harus tahu dulu cara untuk menjadi astronot itu seperti apa, kita mampu nggak. Nah itu kadang masalah karir konseli itu tidak sinkron antara kemampuan dan juga apa yang kemudian yang dibutuhkan ya. Yang kedua ya, menurut Krites ya, memberikan beberapa poin mengenai masalah klien yang berhubungan dalam konseling karir yang termasuk dalamnya beberapa kombinasi. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan. Jadi banyak konseli yang kemudian tidak jelas dalam rangka menentukan pilihan karirnya. Misal pengen jadi dosen, tanya tujuan jadi dosen apa, bingung ya. Pengen jadi apa misalnya, guru ya, pengen jadi guru BK misalnya, tujuan kenapa pengen jadi guru BK apa, bingung. Nah kalau kemudian dia tidak bisa mendeskripsikan tujuan pilihan karirnya secara jelas, repot nanti ya, dia nggak akan mampu kemudian berada di dalam karir itu, karena dia saja sendiri bingung dengan tujuan karirnya. Terus yang selanjutnya adalah adanya penghalang dalam aktivitas ya. Biasanya misalnya pengen jadi ini, tapi ternyata pengen sekolah, pengen jadi IT misalnya, terus kemudian ternyata bayarnya mahal, kuliahnya nggak jadi. Pengen jadi dokter ya, ternyata bayarnya mahal, akhirnya nggak jadi. Ya, itu kan penghalang dalam aktivitas karir. Terus adanya ketakutan akan kemungkinan kegagalan ya, banyak juga orang yang kemudian takut akan gagal. Wah, aku nak jadi guru BK terus gimana, nanti kalau saya nggak bisa melakukan konseling bagaimana, nanti kalau saya melakukan malpraktek bagaimana, kalau kemudian konseling saya tidak puas dengan layanan konseling saya bagaimana. Lah itu takut gagal. Banyak individu-individu yang demikian, sehingga kemudian dia tidak akan mampu kemudian mau untuk mencoba karir tersebut. Terus yang selanjutnya, konflik dalam pilihan. Jadi banyak misalnya orang tua pengennya ini, dia pengennya ini, kakaknya mengarahkan ini, mbaknya mengarahkan ini, ayahnya mengarahkan ini, jadi bingung, aku jadi apa ya, saya pengennya jadi apa ya, saya kerja apa ya, dan lain sebagainya. Dia bingung, ada konflik ya. Saya satu sisi pengen jadi guru, tapi sisi lain saya juga senang dengan hitung-hitungan, sehingga saya pengen jadi seorang akuntan. Lah ini kan, wah ini konflik ya, ini harus diselesaikan ini ya. Itu masalah-masalah karir yang ada pada konseli ya. Ini bisa didapat dari proses identifikasi tadi.
Oke ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan di dalam proses layanan konseling sehingga kita bisa membantu konseli kita dalam rangka menangani dan menghadapi permasalahan karir yang dideritanya ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.